Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan saya Ajeng Wanda Amani, Elektro 23, NPM 2306156712. Topik saya sorting, judul saya berbeda dari yang awal karena setelah di-tektok sama Aslab Bang David, dikatakan kurang sesuai. Akhirnya saya pakai judul sistem sortir buku otomatis dengan kombinasi sensor. Alasan saya memilih judul ini adalah karena saya saat membaca dokumentasi yang ada, berbagai jenis ukuran kotak dari yang palletizing, large, medium, sama small box. Warnanya juga ada yang dibagi jadi hijau, biru, dan metalik. Di sini saya jadi beride bahwa kalau bisa kita memisalkan perbedaan box dan warna itu eh, berdasarkan seperti jenis buku yang berbeda-beda. Dengan sensor yang ada, saya akan mensortirnya. Kita bisa masuk ke bagian factory IL untuk sorting pertama. Ya, di sorting pertama kita akan memindahkan berdasarkan bentuk kardus dan warna-warna. Perbedaan itu akan dipisahkan menggunakan sensor vision digital. Untuk bahan berwarna akan kita pisahkan berdasarkan bit pada dokumentasi. Di dokumentasinya ada warna blue raw material, metal raw material, green product lead sesuai dengan bitnya. Nanti itu semua bakal diarahkan ke kiri. Buat kardus sendiri, dia nggak punya ID, dia itu 0000. Jadi saya mengandalkan diffuser dengan delay sebelum membelokkannya ke kanan. Saya kasih delay supaya vision-nya itu benar-benar bisa baca bahannya dulu dan mastiin kalau dia ada bitnya. Kalau nggak ada, maka pop-up wheel-nya bakal ke kanan. Kita masuk ke sorting kedua. Sorting keduanya itu adalah warna metal atau abu-abu dengan warna yang lain. Karena warna metal itu bisa dibaca menggunakan sensor induktif, saya menggunakannya untuk memisahkan warna metal tersebut. Untuk warna metal akan diarahkan ke kanan, sedangkan warna lain bakal diarahkan ke kiri. Ini cara kerja chain transfernya adalah eh, saat ngelewatin diffuser sensor 5, chain transfer positif akan nyala. Jika sebelumnya nggak terdeteksi induktif sensor, maka akan otomatis chain transfernya ke kiri. Namun jika terdeteksi, chain transfernya akan ke kanan. Kita pindah ke sorting ketiga. Nah, di sorting ketiga ini saya bedakan dengan beban. Dari dokumentasi blue raw material itu ada 8 kg. Terus ada yang namanya green product lead 5 kg. Nah, dan lain-lain itu berbeda kan. Cara kerja conveyor scale-nya itu saat beban berada di atas conveyor scale dan diffuser sensor 8, scale bakal berhenti dan membaca bebannya. Setelah membaca, terdapat delay untuk menyalakannya kembali. Berdasarkan beban yang dibaca, bahan akan menuju arah kanan atau lurus. Dari konfigurasi yang saya buat, beban 5 kg itu merupakan warna hijau yang akan ke kanan. Dan beban untuk warna biru 8 kg-nya itu bakal lurus. Pop-up wheel-nya akan menyesuaikan arah yang diperlukan. Untuk diffuse sensor 10 sama 11 itu jika ada alat yang melewati sensor tersebut, pop-up wheel-nya bakal mereset kondisi arahnya. Jadi kesimpulannya untuk warna ini sudah tersortir berdasarkan sensor vision, induktif, sama beban. Sorting keempat. Ya, kalau kardus saya bedakan jadi 3 aja dari dokumentasi. Saya menggunakan palletizing box, small, sama large. Nah, masing-masing kotak tersebut memiliki ketinggian yang berbeda. Maka dari itu saya menggunakan light array emitter sensor. Saat kotak melewati light array emitter sensor, dia akan didorong oleh pusher dengan diffuser sensor yang di atas. Untuk palletizing box-nya, dia akan menginterupsi laser beam 8 yang menyebabkan high untuk pusher pertama. Dia bakal didorong saat kotak tersebut mengenai diffuser sensor 12 di atas. Nah, untuk small box, dia akan menginterupsi laser beam 7 sama 8 yang menyebabkan pusher 2-nya high dan akan didorong saat barangnya mengenai diffuser sensor 13 di atas itu. Terakhir juga untuk box besar akan menginterupsikan laser 6, 7, dan 8 yang mana menyebabkan pusher 3-nya high bakal didorong saat barangnya mengenai diffuse sensor 14 yang ada di atasnya. Kalau saya nggak kasih diffuse sensor di masing-masing belt conveyor, setiap pusher itu punya memori. Kalau ada pusher yang high,
dia bakal nginget kondisi high gitu, dia bakal terus-terusan push. Bahkan ketika sensornya yang di atas itu mendeteksi ada barang, dia bakal terus-terusan push kan. Makanya kita perlu diffuse sensor di masing-masing belt conveyor itu untuk mereset memori pada pusher. Kita run. Ini dia bakal ngelewatin sensor sorting pertama yang dijelasin tadi ya. Blue raw material, metal sama green itu bakal di kiri, terus kardusnya kanan gitu. Jadi bakal belok. Kardusnya itu sesuai karena dia ID-nya 0000 ada delay. Nah, itu sorting kedua. Nah, sorting keduanya itu buat warna metal atau abu-abu dengan warna yang lain. Warna metalnya itu bisa dibaca menggunakan sensor induktif. Terus kalau misalnya itu buat misahin warna metal sama warna yang lain. Gitu. Warna lain bakal ke kiri, terus kalau misalnya yang itu metalnya ke kanan. Nah, sorting ketiga. Ini saya bedakan dengan beban. Dia itu berdasarkan beban kan, blue raw material 8 kilo, green product lead-nya 5 kilo. Nah, di atas conveyor scale itu ada diffuse sensor 8. Scale akan berhenti dan membaca bebannya. Terus delay-nya bakal nyala kembali gitu. Misalkan beban yang dibaca, bahan akan menuju arah kanan atau lurus. 5 kg warna hijaunya ke kanan, terus yang 8 kg-nya lurus gitu ya. Sorting keempat. Kalau kardus dibedakan jadi 3 kan. Small, large, sama palletizing box. Itu ukurannya. Ketinggian, berdasarkan ketinggian. Ya, jadi ada pusher. Kalau melewati light array emitter sensor, dia akan didorong oleh pusher. Dengan diffuser sensor yang di atas itu buat membaca kalau ada barang. Ya. Terus dia bakal mendorong kotak tersebut mengenai sensor yang ada di atas gitu. Ya. Saya jelasin machine expert basicnya. Untuk machine expert basicnya saya kategorikan menjadi 4 POW sesuai dengan pembagian yang sudah saya jelaskan pada Factory IO. Mulai dari POW 1 yang bernama thread warna kardus, thread warna kardus, itu kita bagi jadi rung 0 dulu. Rung 0 dulu itu bertujuan untuk logic start. Saat tombol startnya dipencet, maka seluruh conveyor akan nyala. Untuk rung 1 ini logikanya untuk sensor pertama kita, dia diffuser sensor 3. Jika diffuser sensor tersebut mendeteksi suatu barang, maka conveyor yang di sana namanya 6M1 atau yang pertama itu akan ada pemberhentian sementara sampai barang tersebut melewati diffuse sensor 3 gitu. Oke, rung 2 itu bertujuan logika diffuse sensor 3 lagi. Ketika dia mendeteksi pop-up wheel sorter positifnya bakal nyala gitu. Terus rung 3. Rung 3 itu logika membelokkan barang berwarna ke kiri. Nah, yang mencakup blue raw material berkode 1000, green product lead berkode 1010, terus metal raw material berkode 110. Ketika salah satu kondisi tersebut high, maka dia akan menyalakan pop-up wheel sorter ke kiri dan juga men-trigger M300.
yang akan digunakan untuk menyalakan rung 5 gitu. Dia bakal mengaktifkan pop-up wheel sorter positif. Kita lanjut ke rung 4. Rung 4 itu logika membelokkan kardus yang tidak ada bit binar. Ketika ada barang yang berada di atas sensor diffuse, sensor yang banyak ini nih, yaitu sensor diffuse sensor 21, 21, 0, 9, 19, 4, 20, 18, 22, itu dia akan memberikan delay menyala sebesar 300 ms, terus mengaktifkan kondisi vision sensor 1 dari bool 0 sampai 3. Yang false itu, yang false dan diffuse sensor 3 yang false juga, jadi gue bakal menyalakan pop-up wheel sorter ke kanan dan ngaktifin M301-nya untuk nyalain pop-up wheel sorter plus. Kalau rung 5 itu logika yang mengaktifkan pop-up wheel sorter 1 yang didapatkan dari rung 3 dan 4. Rung 6, dia logika meriset logika pop-up wheel sorter setelah mengaktifkan salah satu diffuse sensor 2 dan 1 yang berada pada kiri dan kanan pop-up wheel sorter. Oke, sort warna kapasitif. Sekarang sort warna kapasitif. Oke. Dari rung 0. Rung 0 itu berfungsi untuk menyalakan conveyor yang didapatkan dari logika rung 0 pada sebelumnya. Terus kalau rung 1, diffuse sensor 5 itu ketika mendeteksi barang akan menyalakan. Nah, diffuse sensor 5 ketika mendeteksi barang akan menyalakan chain transfer positif dan men-set M303 sebagai positif yang akan digunakan pada rung 4. Terus rung 2 itu logika induktif sensor ketika membacanya high maka akan mengaktifkan M302 yang akan digunakan pada rung 3 dan 4. Buat rung 3 dengan M302 pada sebelumnya dan kondisi diffuse sensor 5 low chain transfer kanan akan menyala. Kalau rung 4 ketika M302 atau dari sensor induktif low dan M303 dari rung 1 high ditambah, diffuse sensor low-nya akan mengaktifkan chain transfernya ke kiri. Ya, kalau kayak gitu. Kalau misalnya rung 5, ketika sensor diffuse 7 sama 6 itu dilewati barang, maka akan mereset M302 dan M303. Nah, sekarang kita masuk ke sort warna berat, dari berat. Oke. Dimulai dari rung 0. Rung 0 itu logika conveyor sama seperti rung 0 pada sebelumnya. Kalau rung 1 itu logika conveyor scale ketika tidak mendeteksi barang pada sensor diffuse 8, weight scale conveyornya bakal berjalan. Nah, M304 juga akan berperan untuk menyalakan logika conveyor yang akan dijelaskan pada rung berikutnya. Nah, rung 2 ini logika conveyor. Jadi logika conveyor weight scale, di mana ketika diffuse sensor 8 yang mendeteksi barang akan ada delay selama 1 second untuk menyala conveyor weight scale lagi dari men-set M304 sebagai true. Nah, sekarang rung 3. Ya, rung 3 melanjutkan logika rung 2 di mana saat barang melewati diffuse sensor 9 maka logika 304 di reset menjadi false gitu. Sekarang rung 4. Logika dari ini tuh logika dari weight scale sendiri ketika pada sebelumnya barang berhenti di atas weight scale conveyor dan conveyor tidak berada pada kondisi berjalan, itu bakal dilakukan perbandingan beban. Kalau bebannya di bawah 300 akan men-set M305. Sebaliknya, jika beban di atas 300 maka akan men-set M306. Kedua perbandingan itu dilakukan pengunjuan supaya nggak ada perubahan pilihan saat udah dipilih menggunakan negated contact. M305 itu akan digunakan pada rung 5 dan M306 itu akan digunakan pada rung 6. Sekarang kita masuk ke rung 5. Digunakan kembali M305 pada sebelumnya untuk menyalakan
pop-up wheel sort ke kanan dan menjalankan pop-up wheel sort-nya, plus dia bisa menggunakan M307 untuk melewati rung 6. Seperti itu. Nah, di rung 6, dia mengaktifkan pop-up wheel sort dan dia dari M306 yang sudah di set high dari rung 4 atau dari rung 5. Untuk rung 7, bertujuan untuk meriset setelah barang melewati sensor diffuse, sensor 11 sama 10 gitu. Nah, sekarang kita yang sort kotak berdasarkan tinggi. Nah, ini ada rung 0. Rung 0 ini adalah logika conveyor, sama seperti logika conveyor pada awalnya. Sekarang di sini ada rung 1 sampai rung 3, itu sama-sama logika buat membaca light array emitter dan men-set salah satu kondisi M308, M309, M310 untuk memori dari pusher. Terus ketika BIM 8 aja yang menyala, maka M308 akan di set high dan digunakan untuk logika pusher pada rung berikutnya. Ketika BIM 8 dan 7-nya nyala, maka M309 bakal di set high. Ketika BIM 8, 7, 6-nya menyala, maka M310 ini akan di set high. Nah, sekarang rung 4 sampai 6 itu buat logika pusher, di mana ketika diffuser di atasnya mendeteksi ada barang, dan salah satu logika M308, 309, 310 high akan mendorong pushernya ke depan. Jika M308-nya high akan dan deteksi ada barang dari diffuser sensor 12 akan mengakibatkan pusher 1 high. Sehingga dia bakal dorong barang ke samping gitu. Sama juga ketika M309-nya high dan deteksi barang dari diffuser sensor 13 yang di atasnya itu akan mengakibatkan pusher 2-nya high. Sehingga mendorong barangnya ke samping. Habis itu terakhir ketika M310 high dan mendeteksi ada barang dari diffuser sensor 14 yang di atasnya akan mengaktifkan pusher 3 high sehingga mendorong barang ke samping. Sekarang di rung 7 sampai 9 itu adalah logika untuk meriset M308, M309 sama M310. Ketika udah melewati diffuser pada masing-masing jalur, jadi harus di reset gitu karena biar mereka nggak menyimpan memori gitu. Ya, sekian dari saya, kurang lebih maaf, makasih.